selama-lamanya. Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi seringkali Tuhan kami yang melupakan Tuhan. Kami berjalan dengan kemauan kami sendiri. Kami tidak setia. Hari ini Tuhan, bukan satu kebetulan kami berada di tempat ini. Kami membawa segenap kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami untuk dibentuk oleh Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau yang mengambil alih semua. Biar hati-Mu Engkau berikan pada hamba-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu merupakan keinginan Tuhan untuk kami semua. Dan untuk hamba-Mu juga Tuhan di tempat ini. Untuk seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat sore. Shalom. Puji Tuhan semua baik-baik. Ya, saya percaya yang hadir sore hari ini adalah orang-orang yang setia. Enggak ada aminnya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini yang datang adalah orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan dan setia juga kepada gereja lokal Anda. Satu renungan yang baik sekali yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam buletin hari ini. Tuhan setia bukan karena reaksi kesetiaan kita tetapi sebagai komitmen dari kuasanya. Tuhan itu setia kepada kita, Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Walaupun kita melihat banyak kejadian di mana anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan dengan maksud tujuan tertentu tetapi waktu doanya tidak dijawab, belum dijawab. Atau ada masalah yang terjadi, lari undur dari Tuhan. Ngomelin Tuhan. Ya di sini enggak ada. Di perjanjian lama ada tuh. Bangsa Israel bersungut-sungut pada Tuhan, meninggalkan Tuhan, mencari penyembahan yang lain. Tetapi Allah tetap setia kepada umatnya. Karena Allah memegang janjinya. Allah memegang janjinya sehingga Allah tidak melupakan kita. Allah tidak menyesal. Dia menciptakan kita. Karena kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Allah mengasihi ciptaannya. Walaupun dunia ini segala ciptaannya berkhianat pada dia tetapi dia tetap setia kepada kita. Seperti orang mengucapkan janji nikah, aku akan tetap setia. Waktu senang, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, waktu kaya atau miskin. Dalam kehidupan kita pribadi atau kehidupan anak-anak atau kehidupan manusia seringkali kita bisa ingkar janji. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dicintai Tuhan? Amin. Kita semua dicintai Tuhan. Karena itu Allah mengirimkan anaknya Yesus buat kita ke dunia ini. Bukan buat apa-apa. Karena dia sayang sama kita. Karena dia tidak melupakan janjinya, dia Allah yang setia. Karena itu Yesus turun ke dalam dunia menebus segala dosa kita. Sebelum menebus dosa kita dia melakukan perkara-perkara yang ajaib supaya orang-orang bisa melihat kuasa Tuhan. Supaya orang-orang bisa melihat kasih setia Tuhan lewat perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tetapi satu hari Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya, bendaharanya.
dijual. Tuhan Yesus kalau saat itu mau marah, bisa. Mau hukum Yudas juga bisa. Mau bikin mati Yudas bisa. Tuhan Yesus bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan dia. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan kalau boleh, ya Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini dari padaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Kalau dia mau, dia bisa menghindar. Kalau dia mau, dia bisa menghilang. Kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa membuat orang yang memecut dia, meludahi dia, mendera dia dengan satu kata-kata. Orang itu bisa jatuh. Orang itu bisa pingsan, mungkin bisa mati. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu karena Tuhan Yesus setia buat kita. Tuhan Yesus menggantikan segala dosa kita. Karena dia setia. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita. Dan terlebih itu lagi Tuhan mau melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa dia mau lakukan dalam kehidupannya. Dan dia konsisten, setia atas segala perintah Bapa. Misinya Allah digenapi lewat kehidupannya Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tinggal kita yang ada di bumi ini. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita mengikut Yesus, kita mau apa? Kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Kita mengikut Yesus karena Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Kita mengikut Yesus bukan karena kita cari harta, bukan karena kita cari berkat, bukan karena kita mau kaya, bukan karena kita mau berhasil. Tapi kita ikut Tuhan Yesus karena kita punya jaminan keselamatan yang pasti, amin. Untuk itu ada harga yang harus kita bayar. Kerjakanlah keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, kita pun harus melakukan kehendak Bapa. Sebab itu Tuhan Yesus memberi contoh keteladanan, yaitu kesetiaan terhadap kehendak Bapanya. Tuhan ingin kita taat seperti Tuhan Yesus, karena itu yang dikehendaki Bapa. Untuk itu kita harus meneladani kehendak Bapa. Dan kita akan buka di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Satu Petrus 2 ayatnya yang ke-21 sampai 23 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam tetapi ia menyerahkannya pada dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Dulu kita sesat, tetapi sekarang kita telah kembali kepada Gembala yang memelihara jiwa kita. Karena Tuhan itu setia. Kita hidupi kebenaran seperti Tuhan Yesus melakukannya. Kita tetap hidup di dalam dan untuk kebenaran. Waktu Tuhan Yesus dicaci maki, dia diam saja. Dia enggak membalas. Itu Tuhan memberikan contoh yang baik. Waktu dia dihina, menderita, Tuhan Yesus enggak lari. Karena dia konsisten. Dia mau menjadi teladan buat kita.
Sekali lagi, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mengelak. Tetapi dia pegang komitmennya, dia konsisten, dia setia. Dia mau hidup menderita untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan dia tetap melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Waktu kita mengalami penderitaan, waktu kita mengalami masalah, apakah kita tetap setia dan konsisten dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Minggu lalu ada seorang anak datang kepada saya di satu pesta. Dia datang menangis memeluk saya. Dia bilang begini, "Ibu, maafin saya, ampuni saya untuk apa yang saya sudah lakukan. Habis waktu itu gak ada yang sayang sama saya. Semua kawan-kawan saya, notabene yang mereka suka sama saya, ternyata hidupnya gak benar. Tetapi yang sekarang jadi suami saya, walaupun dia bukan anak Tuhan, dia baik banget Bu sama saya. Makanya saya ngambil keputusan buat menikah sama dia." Hati saya hancur. Dia menangis. "Saya kosong Bu, saya kosong. Saya gak bahagia, saya lakukan ini terpaksa." Dan saya katakan dan peluk dia, "Nah, Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu. Dia tetap setia sama kamu. Kamu gak setia sama Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia sama kamu. Tuhan tinggal tunggu kamu kembali kepada Tuhan. Tuhan buka pintu buat kamu. Selama kesempatan itu masih ada, kembali. Saya gak tenang, hidupnya saya gak bahagia." Iya, karena itu Roh Kudus mengingatkan kamu. Kalau kamu masih punya rasa itu, berarti Tuhan menantikan kamu. Jangan keraskan hatimu. Waktu engkau rasa kosong, engkau bisa panggil Tuhan Yesus. "Ampuni aku. Aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu kasih-Mu yang membuatku bahagia kembali. Yang membuat aku tenang, yang membuat hidupku dipenuhi dengan kasih-Mu." Kembali ke kita. Apakah kita mau meresponi suara itu? Meresponi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita tahu kepada siapa kita percaya. Amin. Sebab itu kita harus setia kepada siapa yang kita percaya. Waktu saudara percaya pada suami, waktu saudara percaya kepada pegawaimu, memberikan kepercayaan itu, tentunya harapannya bahwa mereka benar-benar setia. Amin. Dan melakukan hal yang baik. Untuk itu seperti Tuhan Yesus, kita tetap setia kepada Tuhan. Bertahan kepada yang kita percaya. Karena ada tujuan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, tujuannya apa? Kita menerima keselamatan yang kekal. Amin. Kita sudah dipanggil menerima panggilan surgawi untuk kita masuk di dalam kekekalan. Untuk itu, mari kita melakukan kehendak Bapa. Setia. Amin. Yang selanjutnya, yang kedua. Mari kita setia dan bertahan sampai akhir. Seperti orang yang sedang bertanding, tujuannya bertanding apa? Supaya menang. Tujuannya pelari apa? Supaya dia sampai garis finish. Tujuan kita mengiring Tuhan dan Tuhan memanggil kita supaya apa? Kita memenangkan pertandingan itu sampai selesai, sampai akhir. Kita mau lihat di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke 37 sampai 38.
Kita harus setia dan bertahan sampai akhir. Karena firman Tuhan berkata demikian. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Waktu Tuhan sedikit lagi. Sedikit lagi. Emang ada orang yang suka mengejek kita. Dari dulu bilang Tuhan mau datang tapi gak datang-datang. Dari zamannya Tuhan Yesus juga dibilang aku akan datang sebentar lagi tapi gak datang-datang sampai hari ini. Kita gak usah pusing. Tapi yang jelas kita harus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Karena dia akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Beberapa waktu lalu kita dengar berita berkaitan dengan fenomena alam, bulan darah. Ada yang berkata, oh tanggal berapa September Tuhan mau datang. Itu pas bulan jadi darah. Nah, kan dia baca, waktu itu kan dibaca di Alkitab nanti bulan akan jadi darah, bumi berguncang, udah banyak gempa. Jadi dia mengeluarkan satu tanggal. Wong di Alkitab aja Tuhan Yesus bilang gak ada yang tahu kapan datangnya Tuhan. Anak pun tidak. Ternyata gak datang. Kecewa? Makanya kita harus dengar benar-benar firman Tuhan dengan jelas dan benar. Di sini dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa Bapak Ibu Saudara semua? Kepada Yesus yang kita percaya. Dan dikatakan apabila ia mengundurkan diri, dia murtad, dia berpaling kepada Allah yang lain, maka Allah tidak berkenan kepadanya. Bukan saya ngomong loh. Firman Tuhan yang bicara. Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadamu. Ada orang yang mengalami penderitaan dia malu mengakui Yesus. Tapi Yesus berkata begini, kalau engkau malu mengakui aku di hadapan orang-orang, aku juga akan malu mengakui engkau di hadapan Bapa. Itu ciri-ciri orang yang tidak setia dan tidak bertahan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara semua ini zaman akhir. Kita diuji iman kita. Seberapa besar kesetiaan kita dalam mengiringi Tuhan. Matius 24 ayat 3 sampai 18. Kita mau baca sama-sama ya. Matius Matius 24 ayatnya yang ketiga sampai 18. Arti enggak tuh? Saya mulai ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua ayat yang genap. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sama-sama, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sampai ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bulan lalu saya mendapatkan BBM dari kawan saya. Dia seorang hamba Tuhan yang tinggal di Papua. Anaknya bersekolah di Amerika sebagai penginjil dan dikirim ke Sudan. Ada 11 anak muda yang dikirim ke Sudan. Apa yang terjadi di sana? Ternyata mereka ditangkap. Pada minggu pertama 4 orang sudah ditembak. 2 orang koma di rumah sakit mungkin karena penderitaan itu, sesahan itu, dan 5 orang di penjara. Setiap minggu saya BBM dia, bagaimana Mei, bagaimana namanya blessing Yosua, bagaimana blessing. Puji Tuhan Bu, dia ada di penjara, masih di penjara. Bagaimana kamu bisa dapat kabar dari dia? Memang gak boleh ada alat media, tetapi dia sembunyikan dan Tuhan memerisaikan dia, memberikan perlindungan. Tadi malam saya BBM lagi, Mei, kami terus berdoa buat blessing dan kawan-kawan. Bagaimana keadaan? Puji Tuhan Bu, dia tetap ada di penjara dan 1 kawannya sudah ditembak lagi. Saya berkata, tetap kuat ya Mei. Kamu bangga punya anak yang menjadi martir, menjadi martirnya Tuhan. Kita berdoa supaya dia tetap kuat. Dan saya percaya semakin dia mendapat sesahan, semakin dia mendekat pada Tuhan. Tidak lari dari Tuhan. Amin. 2 minggu lalu kurang lebih ada berita di Syria. Nama rabinya Jack Smirat. Dia dipenjara dari bulan Mei bersama 250 orang. Karena ISIS itu ya. Ditekan begitu rupa. Disuruh meninggalkan Tuhan Yesus tetapi mereka tetap bertahan. Tetap bertahan dan bertahan. Semakin didera semakin mereka bertahan. Akhirnya pada tanggal 11 Oktober yang lalu mereka dibebaskan. Berada di penjara bukan suatu akhir dari kehidupan karena nama Tuhan. Tetapi di dalam penjara mereka boleh memberitakan banyak kuasa Tuhan kepada orang-orang. Memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di penjara. Saya baca di Facebook dapat kiriman. Karena ISIS banyak orang sekarang bertobat. Karena penderitaan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu mau masuk di dalam penderitaan? Halo? Ada yang angkat tangan tuh. Jangan kita lari. Setia sampai akhir. Amin. Memang tidak mudah. Apalagi dengan iming-iming yang lain, dikasih jabatan segala macam. Jangan kita pernah meninggalkan Tuhan kita. Sebab itu kita tetap bertahan pada zaman akhir ini. Amin. Bagaimana caranya kita bertahan? Cintai Tuhan. Intim dengan Bapa. Tuhan Yesus setiap pagi datang kepada Bapaknya berdoa. Mempunyai waktu untuk intim dengan Tuhan, bagaimana dengan kita. Kalau Bapak Ibu mau kuat, Bapak Ibu harus melekat pada pokok yang kuat. Intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah goyah. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Kita tetap setia kepada Tuhan.
Dan untuk itu kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan yang benar. Bukan firman Tuhan yang hanya menyenangkan telinga. Firman Tuhan yang hanya bilang Tuhan pembuat mujizat. Ya, kita percaya Tuhan membuat mujizat. Kita percaya Tuhan menyembuhkan. Kita percaya Tuhan memulihkan keadaan. Saya percaya. Tetapi mari kita bertumbuh dalam firman yang benar. Mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena waktu kita pegang firman Tuhan, maka firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu yang menerangi kita. Menuntun kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Matius 24 tadi dikatakan banyak orang akan memakai namaku. Nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu akan muncul pada akhir zaman. Tetapi siapa yang bertahan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan lihat. Amin. Bapak Ibu mau setia sampai Tuhan sampai akhirnya? Amin. Bertahan, bertahan, bertahan. Saya ingat almarhum Om Esa. Setelah dia sempat koma dan bangun, saya katakan begini, Pak. Apakah Papa menyesal mengikut Tuhan Yesus? Dia katakan tidak. Apakah Papa menyesal anak-anak gak bisa kasih pengobatan yang terbaik? Enggak. Tuhan Yesus baik. Papa sakit menderita ini. Papa gak kecewa sama Tuhan. Jangan pernah ngomong begitu. Waktu itu belum dipasang alat. Memang ngomongnya sepatah-patah. Tapi saat itu dia bisa bercakap-cakap dengan saya. Kami berdua, ada bertiga dengan Ibu Lili. Ya. Dan terus nyanyi, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat, semua baik. Itu adalah lagu terakhir yang Om Esak nyanyikan. Dengan tidak terputus. Saya ada lupa beberapa kata-kata, tetapi Om Esak nyanyinya pol, hafal semua nyanyi. Saya tetap mengikut Tuhan Yesus, walaupun apapun yang terjadi. Karena pegang janji Tuhan. Aku percaya kepada Allah penyelamat. Amen. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah kita punya pikiran bahwa kita akan meninggalkan Tuhan. Hapus itu dari benak pikiran kita. Ada hamba Tuhan yang selalu bilang sekali Yesus tetap Yesus dan biar itu sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Untuk itu supaya kita dapat bertahan juga kita harus hidup dalam pengayoman. Dalam komunitas yang benar. Kita punya komitmen, konsisten untuk kita bisa bergereja di tempat ini. Konsisten dalam bergereja lokal. Karena di dalam gereja kita akan diajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membangun kita. Amin. Percaya 1000% gereja ini bukan gereja sesat. Ya, tetapi yang mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara luar biasa. Supaya Bapak Ibu boleh bertumbuh. Mengerti, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Dan terlebih kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Stay behind, artinya konsisten dalam bergereja lokal. Bapak Ibu Saudara semua, saya melihat orang-orang yang suka pindah-pindah gereja tuh, oh enak sana pujiannya, oh enak situ firman Tuhannya cuma 20 menit, oh gerejanya cuma 1 jam, habis gitu saya bisa jalan-jalan. Itu baru sini, pindah sini, akarnya tidak akan nancep ke dalam, akan mudah goyah, itu namanya Kristen akar rumput. Sehingga waktu dia mendapatkan masalah,
dia akan goyah. Kan janjinya kalau ikut Tuhan diberkati, apa yang kita tabur, persembahan, nanti akan dibalaskan Tuhan 30 kali lipat, 60 kali, 70, 100 kali, 300 kali. Kalau itu yang dicari, itu namanya sudah salah. Ikut Tuhan Yesus gak akan pernah dapat masalah, siapa bilang? Masalah itu yang menjadikan kita semakin kuat dan setia kepada Tuhan, amin. Kita konsisten di dalam Tuhan. Karena di balik masalah kita ada rencana Tuhan yang indah buat kita, amin. Sebab itu mari kita bertahan. Setia sampai mati, bertahan sampai kesudahannya. Lewat keintiman kita kepada Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hidup dalam pengayoman gereja lokal. Yang selanjutnya, apa yang Tuhan mau pada kita? Untuk kita mengikut Yesus. Mengikuti teladan Yesus adalah konsisten dan setia untuk menghasilkan buah. Minggu lalu mungkin Ibu Oli sudah memberikan firman tentang Galatia 3 ayat 3. Memulai dengan roh, jangan kita mengakhiri dengan daging. Itu adalah hal yang bodoh. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-sia semua apa yang sudah kita lakukan. Sebab itu kita akan baca Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Gak apa-apa ya, hari ini kita belajar banyak, kita baca firman Tuhan banyak. Ini untuk kita semua. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan kita akan menghasilkan sesuatu buah yang matang. Bukan karbitan, bukan yang instan. Ya. Tetapi orang yang tekun, oh kalau bikin sayur asin perlu berapa waktu ya? Atau telur asin yang berkualitas. Saya pernah kan lewat daerah Brebes itu ya, ada telur asin, ini baru 10 hari, ini 12 hari, ini 14 hari, ada hitungannya. Dan yang paling enak tuh katanya, yang berapa ya Bu Lilis ya? Mungkin 3 minggu ya. Itu telur asinnya bisa enak banget. Siapa suka telur asin? Saya suka telur asin. Ya. Nah, tetapi kalau yang belum matang karena pengen cepet-cepet diangkat, maka hasilnya bagus nggak? Nggak bagus. Sama juga kayak orang bikin kue bolu, cake. Kalau buka tutup, dia nggak bangun-bangun. Karena nggak tekun. Ya. Tetapi ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu mau buah yang matang, yang enak dimakan, apa yang masih mentah, apa yang kebusukan? Yang matang ya, yang pas. Yang pas itu mahal loh harganya. Karena dibayar dengan ketekunan, menghasilkan buah yang matang. Itu yang Tuhan cari dari kita. Ya, kita harus hidup menghasilkan buah. Buah buat siapa? Yuk kita baca dulu Galatia 5 ya. Buahnya tuh apa saja sih, pasti sudah hafal deh semua. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu kita dapat dari Tuhan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan itu orang bisa rasakan lewat kehidupan kita. Oh dia sabar banget ya orangnya. Oh dia murah hati banget. Dia baik banget, suka nolongin orang. Kesetiaan.
Kesetiaan. Salah satu buah roh ya. Kesetiaan. Artinya setia, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Gak ada yang bisa ngerayu, gak ada yang bisa menggoyahkan karena setia. Kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Setia itu artinya kita juga memberkati diri kita juga sendiri. Setia. Amin. Bapak Ibu mau menghasilkan buah? Siapa yang mau menghasilkan buah angkat tangan. Tos dulu kiri kanannya. Hasilkan buah. Karena Filipi 1 ayat 22 berkata. Filipi yang pertama ayat yang ke-22 berkata. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita koreksi diri kita, apakah hidup kita sudah memberikan buah? Waktu kita menghasilkan buah, kita harus konsisten, setia, terus menghasilkan buah. Jangan anggap rasanya udah cukup. Hari ini saya sudah cukup sabar, udah. Besok gak perlu sabar, kan sabar ada waktunya katanya. Gak ada waktunya. Kebaikan ada waktunya, ada habisnya? Tidak ada. Kemurahan ada waktunya, ada habisnya? Enggak ada. Kesetiaan pun enggak ada waktunya. Terus setia sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Berbuah sampai akhir. Sampai akhir menutup mata. Sampai Tuhan datang kembali. Amin. Buah yang dihasilkan itu setiap hari. Bukan hanya di gereja aja. Bukan di kantor tapi juga di rumah dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghasilkan buah. Karena kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Jadi kalau menghasilkan buah disuruh Bapak Gembala, Ibu Gembala apa diminta dari Tuhan? Bapak yang minta ya, waktu kita berbuah, kita artinya kita menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa. Supaya kita bisa berbuah, mari sekali lagi kita melekat kepada Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Waktu Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita bisa menghasilkan buah. Apa yang paling gak bisa tuh dari 9 buah roh? Yang Bapak Ibu suka lupa. Semua pada bilang penguasaan diri. Iya benar, makanya taruhnya paling belakang. Kalau gak bisa nguasain diri maka kita gak punya damai sejahtera, kita gak punya kasih, kita gak punya sukacita. Waktu kita gak bisa menguasai diri, kita gak bisa sabar, kita gak bisa murah hati, kita gak bisa punya kebaikan. Waktu kita gak bisa menguasai diri maka kita juga jadi gak setia. Gak ada kelemah lembutan. Amin. Hari ini bilang sama Roh Kudus. Roh Kudus terus tinggal di dalam hatiku. Dan katakan kepada Bapak, Bapak aku mau menghasilkan buah. Sebab itu aku mau bertaut terus sama Bapak. Pokok yang benar, mau dipupukin, mau disiram dengan air, mau dipangkas supaya bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Amin. Yang terakhir, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita lewat kesetiaan. Tuhan mau kita konsisten dan setia melayani Tuhan. Amin. Saya sangat bersyukur melihat ada orang-orang yang sudah lanjut usia tetapi tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu bukan hanya di mimbar saja. Bukan hanya berdiri di depan ini saja. Tapi waktu kita melayani orang lain.
artinya kita melayani Tuhan. Amin. Ya. Matius 24 ayat 26 berkata, Matius 25. Oh, 46 bukan 26. Berkata, Matius 24 ayat 46 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Waktu kita melakukan tugas di mana bos kita nggak ada dan tahu-tahu dia datang, wah senang nggak bosnya? Senang. Ada banyak di luar nih, bukan di Jemaat Petamburan. Kalau kebetulan bosnya lagi keluar kota, ore, bos lagi keluar kota. Jadi dia main kartu, dia main game, dia keluar makan, ya nggak melakukan tugas. Tahu-tahu tuannya datang. Waktu tidak melakukan tugas, pasti bosnya marah nggak? Marah. Nanti baca ya. Cerita tentang perumpamaan talenta dan Matius 24 dan 25 ini sungguh luar biasa. Ya. Jadi apapun keadaan kita tetap melakukan pelayanan. Melakukan apa yang Tuhan suka lewat kehidupan kita untuk Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Jadi gak ada istilah melayani Tuhan tuh pensiun. Kagak ada tuh. Melayani Tuhan, udah saya gak mau melayani Tuhan lagi, udah gak cocok sama gembalanya. Gak ada tuh. Kita melayani Tuhan buat siapa? Buat Tuhan. Amin. Waktu kita mengerjakan sesuatu buat orang lain yang paling hina, artinya juga kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, di Matius 25, waktu tuannya itu, rajanya itu bilang, apa yang udah kamu lakukan buat aku? Kenapa waktu aku di penjara kamu gak datang? Kenapa waktu aku kelaparan kamu gak kasih aku makan? Kenapa waktu aku gak pakai baju kamu gak pakein saya baju, gak kasih baju? Kapan Tuhan? Dan raja itu, Tuhan itu bilang, waktu kamu melakukan untuk seorang yang paling hina, artinya engkau telah melakukan untuk aku. Beberapa hari yang lalu, ada seorang anak Tuhan yang suka share sama saya. Dia bilang gini, Bu, saya mah di gereja nggak dapet pelayanan yang kayak orang-orang kaya. Saya bilang, kamu tuh kan melayani orang-orang sakit di klinik, melayani orang-orang susah. Ingat Tuhan Yesus bilang apa waktu kamu melayani untuk orang-orang yang saudaraku yang paling hina, artinya kau melakukan buat Tuhan. Itu sangat berharga, itu sangat mulia. Terus lakukan itu sampai Tuhan Yesus datang. Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain, apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Kita setia melayani sampai Tuhan datang. Kalau bulan ini dikasih jadwal, tahu-tahu bulan depan enggak dikasih jadwal, jangan ngambek. Di sini enggak ada yang ngambek ya. Di gereja yang lain ada tuh. Wah, saya nggak dikasih penyambutan, berarti saya nggak kelihatan nggak dilihat orang. Pelayanan buat Tuhan tuh bukan hanya untuk dilihat orang, tapi pelayanan yang kita lakukan, kita mesti bangga dan berharap Tuhan yang melihat kita. Amin. Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Berkata, bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua hari lalu, jam 2, jam 3 BBM saya berbunyi. Saya kebetulan pas bangun, ada seorang yang BBM saya bilang begini, Ibu, saya ngimpi dan benar-benar ini seperti kejadian. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dengan kemuliaan, ada matahari, bulan, bintang di situ. Semua orang bersorak-sorak. Tetapi ada orang-orang yang menangis, Bu. Dan saya lihat kakak saya juga menangis. Karena mereka enggak termasuk golongan yang bertepuk tangan yang menyambut kedatangan Tuhan, katanya. Saya melihat ada orang-orang yang aktif melayani juga ada di situ, di golongan yang tertinggal, dan ada anak-anak kecil. Kok bisa ya, Bu, anak-anak kecil itu ketinggalan? Kok bisa ya, Bu, ada pemuka-pemuka agama yang ketinggalan bersama-sama dengan orang-orang lain yang gak kenal Tuhan. Saya kasih ayat ini. Mereka mungkin melayani tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka mungkin melayani, mereka mungkin main musik, mereka mungkin angkat kolekta, mereka mungkin berkhotbah. Tetapi masih berbuat kejahatan. Di dalam Galatia 5 sebelumnya dikatakan mereka masih hidup di dalam daging. Oh begitu ya, Bu? Iya. Wah, Bu, saya ini masih punya kepahitan loh. Masih punya kepahitan sama siapa? Sama gereja saya, sama gembala saya. Waduh, bukan jemaat sentral, bukan jemaat Petamburan, bukan. Saya katakan, Tuhan ingin mengingatkan kamu. Kamu harus minta ampun kepada gembalamu. Kamu harus bertobat, kamu harus melepaskan kepahitanmu. Masa sih, Bu, cuma kepahitan aja gak masuk surga? Saya kasih ayatnya di Galatia 5 itu. Ya, kan dikatakan perbuatan daging telah nyata. Cabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kepadamu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus dia bilang, puji Tuhan, Bu, saya ditegur. Ya, terima kasih juga saya diberkati lewat mimpimu. Terus anak yang kecil-kecil itu kenapa gak masuk surga? Ini pesan juga buat kita para orang tua, para oma, para oma, opa. Saya bersyukur ada anak-anak yang dibawa ke rumah Tuhan. Dari kecil mereka mengenal Tuhan. Ada orang-orang tua yang membiarkan anaknya tinggal di rumah. Nggak mau, Bu, kalau ke gereja bikin ribut, suka lari-lari di gereja, nanti diomelin sama majelis. Udah, daripada bikin ribut, biar di rumah aja, dia anteng kok di rumah. Saya kasih game aja, Bu, di rumah. Gadget. Satu hari mereka terikat akan gadget. Mereka nggak tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu kebenaran itu salahnya siapa. Salah para orang tua.
Jangan salahkan guru sekolah minggu. Soalnya sekolah minggunya di situ nggak enak, makanya udah nggak, biar dia sekolah minggu di rumah aja. Nggak bener tuh. Ya. Udah gitu orang tuanya nggak pernah ngajak doa, nggak pernah bicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Kita harus berdoa untuk anak-anak. Kita harus berdoa untuk generasi muda. Jangan sampai mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Hidup dalam dunianya, dalam pesta pora, dalam kedagingan, dalam keterikatan dengan hal-hal yang demikian. Ini para pemusik di mana ya? Saya suka sedih Bapak Ibu Saudara semua dengan pemusik. Karena waktu firman Tuhan, mereka firman Tuhan sendiri. Boleh masuk gak pemusik? Ya. Kalaupun ada di dalam gereja nih, untung di sini kadang-kadang sinyalnya nggak benar. Ya, ada hamba Tuhan yang bilang begini, kalau di Petamburan itu ibadah sinyalnya apa dimatiin ya katanya, apa dikacaukan ya, soalnya nggak bisa BBM, nggak bisa terima SMS kalau di gereja Petamburan. Iya, diblokir sama Tuhan.